Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bano dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi ke-9 tentang penulisan karya ilmiah. Pengertian penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulisan yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah juga ada karya yang memuat dan membahas masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang didasarkan pada suatu penelitian ilmiah. Yang berikut kita masuk pada kaidah dalam karya ilmiah. Di dalamnya mencakup yang pertama, metode ilmiah dalam membahas masalah. Yang kedua, menyajikan kajian dengan menggunakan tata bahasa yang baku. Tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa atau EYD. Dan yang keempat, harus menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Ciri-ciri yang menandai tulisan karya ilmiah. Di dalamnya terdapat 6 bagian. Yang pertama, logis, sistematis, objektif, tuntas, jelas, dan tata tulisannya harus sesuai dengan EYD. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Dalam bentuk-bentuk karya ilmiah terdapat 2 bagian. Yang pertama, karya ilmiah murni, dan yang kedua, karya ilmiah populer. Karya ilmiah murni dapat dibedakan berdasarkan tingkat akademisnya dan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, proposal penelitian, yang kedua, laporan, yang ketiga, makalah atau paper, yang keempat, skripsi, dan yang kelima, tesis dan disertasi. Sedangkan karya ilmiah populer dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan dalam bentuk penyajiannya, seperti artikel atau esai, tajuk rencana, pikiran pembaca, ulasan, berita ringan, resensi, dan opini. Dalam karya ilmiah terdapat beberapa bagian serta contohnya. Yang pertama, ragam bahasa. Dalam ragam bahasa terdapat ilmiah atau baku, populer, fiksi. Yang termasuk ilmiah atau baku adalah seperti makalah, skripsi, proposal, tesis, dan disertasi. Sedangkan yang termasuk populer adalah tajuk rencana pemikiran pembaca, ulasan, berita ringan, resensi, dan opini. Sedangkan yang termasuk fiksi seperti novel, cerpen, komik, drama, puisi, dan dongeng. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kita harus membutuhkan persiapan. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data, informasi, dan bahan tulisan. Yang ketiga, pengembangan outline. Yang keempat, proses penulisan. Dan yang kelima,
proses penyutingan atau rekaman. Susunan tulisan. Susunan tulisan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, judul. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, bahan dan metode. Yang keenam, hasil dan pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Dan yang kedelapan, daftar pustaka. Yang pertama, judul. Judul tulisan karya ilmiah hendaklah spesifik dan jelas. Judul sebaiknya menggambarkan cakupan dan isi yang sedang diteliti. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian, mencakup metode, hasil, dan kesimpulan. Yang berikut pendahuluan. Pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Dalam pendahuluan terdapat 4 bagian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang meliputi hal-hal yang mendorong mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Yang kedua, masalah. Berkaitan dengan ruang lingkup dan pembahasan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah, baik itu berupa pertanyaan maupun pernyataan. Dan yang keempat, tujuan. Tujuannya harus sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Pembahasan atau isi pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Atau pembahasan juga menjelaskan tentang teori yang akan digunakan, menjelaskan tentang pendekatan atau metode yang akan kita gunakan. Dalam pembahasan juga akan memaparkan data dan hasil analisisnya sesuai masalah yang akan dibahas. Dan yang berikutnya akan membahas hasil penemuan. Yang berikut, bagian akhir. Di bagian akhir dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan secara singkat, jelas dan tegas dari hasil analisis data, tafsiran terhadap analisis data, dan kesimpulan hasil hipotesis diterima atau tidak. Dan yang kedua adalah saran. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian presentasi saya.